Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Lukman Arifin, LC.MA, selaku dosen pembimbing saya, dan Ibu Sri Wartulas, MPD, selaku dosen penguji saya, serta rekan-rekan mahasiswa Universitas Peradaban Bumiayu yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Lydia Hari Astuti Holirom dengan NIM 40217040 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Peran Kepala Sekolah dan Guru dalam Melaksanakan Pembelajaran di Masa Pandemi di MI Miftahul Atfal Sirampok. Langsung saja, proposal saya di sini ada pendahuluan. Yang pertama yaitu ada latar belakang masalah. Latar belakang masalah di sini dengan adanya penyebaran virus corona di MI Miftahul Atfal Sirampok telah menerapkan pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh sesuai Surat Edaran Menteri Pendidikan Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pendidikan pada masa pandemi. Penerapan pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh ini dimaksudkan untuk meminimalisir tersebarnya virus corona di Kecamatan Sirampok. Dengan adanya penerapan pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh ini, tentunya memberikan tantangan baru khususnya bagi kepala sekolah dan guru. Kepala sekolah yang memiliki peran penentu sebuah kebijakan yang strategis dalam meningkatkan keberhasilan tujuan pembelajaran di masa pandemi. Namun, realitanya peran kepala sekolah masih bersifat top-down. Dalam artian, kepala sekolah belum bisa bertindak cepat terhadap langkah yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran di masa pandemi. Selain itu, unsur dalam pendidikan selain kepala sekolah adalah guru. Guru merupakan salah satu pihak yang memiliki peran sebagai pelaksana dalam proses pembelajaran di masa pandemi. Dengan adanya penerapan pembelajaran jarak jauh ini, membuat ketidaksiapan guru melaksanakan pembelajaran karena adanya perubahan cara belajar yang semula tatap muka berubah menjadi belajar dalam jaringan. Sehingga pentingnya kepala sekolah dan guru saling berkoordinasi erat dalam pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Yang selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui peran kepala sekolah dan guru dalam melaksanakan pembelajaran di masa pandemi di MI Miftahul Atfal Sirampok. Yang selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana peran kepala sekolah dalam melaksanakan pembelajaran di masa pandemi di MI Miftahul Atfal Sirampok. Yang kedua, bagaimana peran guru dalam melaksanakan pembelajaran di masa pandemi di MI Miftahul Atfal Sirampok. Yang selanjutnya yaitu ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini ada dua. Yang pertama yaitu manfaat penelitian secara teoritis. Manfaat penelitian secara teoritis ini dapat memberikan kontribusi kepada kepala sekolah dan guru dalam melaksanakan pembelajaran di masa pandemi di MI Miftahul Atfal Sirampok. Yang selanjutnya, manfaat penelitian secara praktis. Di antaranya, yang pertama, bagi kepala sekolah, dapat digunakan sebagai informasi dan pertimbangan guna melakukan pengawasan pembelajaran di masa pandemi di MI Miftahul Atfal Sirampok. Yang kedua, bagi guru, sebagai informasi dan pertimbangan guna melaksanakan pembelajaran di masa pandemi di MI Miftahul Atfal Sirampok. Dan yang terakhir, bagi penulis, sebagai tambahan pengetahuan, khususnya melatih diri menyusun karya ilmiah. Yang selanjutnya yaitu ada landasan teori dan kajian pustaka.
Landasan teori di sini ada peran kepala sekolah yang mencakup pengertian peran, pengertian kepala sekolah, pengertian dan peran kepala sekolah. Yang selanjutnya ada guru, di mana di sini mencakup ada pengertian guru dan peran guru, serta ada pembelajaran daring dan pandemi COVID-19. Di sini yang pertama yaitu ada pengertian peran. Pengertian peran adalah serangkaian tingkah laku yang dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan di masyarakat atau suatu lembaga. Yang kedua ada pengertian kepala sekolah. Menurut Wahjosumijo Aisyah dan kawan-kawan, tahun 2017, halaman 83, kepala sekolah adalah seorang tenaga profesional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah di mana diselenggarakan proses belajar mengajar. Yang selanjutnya ada peran kepala sekolah. Menurut Menteri Pendidikan Nasional telah menetapkan bahwa kepala sekolah memiliki peran sebagai berikut. Yang pertama, kepala sekolah sebagai edukator. Kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikan dalam melaksanakan pembelajaran di masa pandemi. Yang kedua, ada kepala sekolah sebagai administrator. Peran kepala sekolah sebagai administrator ini berkenaan untuk melakukan evaluasi bagaimana pelaksanaan dapat berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan ilmunya dan agar pekerjaan administrasi berjalan dengan efektif. Yang ketiga yaitu ada peran kepala sekolah sebagai supervisor. Peran kepala sekolah sebagai supervisor yaitu melakukan pengawasan agar kegiatan pendidikan di masa pandemi COVID-19 ini terarah pada tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Kemudian yang keempat ada peran kepala sekolah sebagai manajer. Peranannya sebagai manajer harus memiliki strategi yang tepat untuk memberdayakan tenaga kependidikan. Yang selanjutnya, peran kepala sekolah sebagai leader. Peran kepala sekolah sebagai leader di masa pandemi ini tentu peran sekolah tak lain mengelola penyelenggaraan pembelajaran daring. Yang keenam, ada kepala sekolah sebagai inovator. Peranannya yaitu menciptakan pembelajaran yang inovatif dan bermakna. Yang ketujuh, kepala sekolah sebagai motivator. Sebagai kepala sekolah harus tetap memberikan nasihat-nasihat agar tetap semangat untuk belajar. Yang selanjutnya ada guru. Yang pertama yaitu ada pengertian guru. Guru adalah seorang pendidik yang memiliki tugas dan tanggung jawab membimbing, mendidik, serta menjadikan peserta didik menjadi manusia yang terdidik dan mampu menjalankan tugasnya. Yang selanjutnya ada peran guru. Peran guru yang pertama yaitu guru sebagai motivator. Peran guru sebagai motivator di sini, guru dapat memberikan nasihat agar peserta didik tetap semangat mengikuti pembelajaran secara daring. Yang kedua ada guru sebagai fasilitator. Peran guru sebagai fasilitator di sini dapat memberikan kemudahan belajar kepada peserta didik agar peserta didik dalam pembelajaran dapat berjalan secara efektif. Yang ketiga, peran guru sebagai transformasi. Peran guru sebagai transformasi di sini harus menginovasi kebutuhan peserta didik dengan memaksimalkan pembelajaran daring. Yang keempat, peran guru sebagai demonstrator. Guru diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan era pandemi COVID-19 ini. Yang selanjutnya ada peran guru sebagai evaluator. Walaupun di era pandemi COVID-19 ini, guru tetap melakukan penilaian terhadap peserta didik secara daring via WhatsApp group. Yang selanjutnya ada pengertian pembelajaran daring. Pengertian pembelajaran daring di sini adalah
sistem pembelajaran yang dilaksanakan secara jarak jauh yang dikembangkan dengan teknologi guna mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Kemudian, yang terakhir ada pandemi COVID-19. Terhitung sejak awal tahun 2020, dunia dikejutkan dengan wabah virus corona yang menginfeksi hampir seluruh negara di dunia. Virus corona yang menyerang sistem pernafasan ini telah mencatat lebih dari 20 juta kasus dari 213 negara di dunia yang terinfeksi. Dikutip pikiranrakyat.com, dari laman World Matters per minggu 13 September 2020, jumlah total tepatnya telah mencapai 28.916.000 kasus positif COVID-19 secara global. Wabah global ini telah melanda dunia, begitu pula yang terjadi di Indonesia, sehingga program Stay at Home dilaksanakan sebagai upaya menekan perluasan COVID-19. Untuk menaati program pemerintah, modus pembelajaran dialihkan menjadi kelas virtual, agar peserta didik dapat mendapatkan haknya memperoleh ilmu, tetapi tetap aman dengan melakukan pembelajaran jarak jauh dengan sistem pembelajaran daring, sehingga dapat memutuskan mata rantai penyebaran virus corona. Yang selanjutnya adalah penelitian relevan yang serupa dengan penelitian saya, yaitu yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Zainul Haq tahun 2020 dalam skripsinya dengan judul Peran Guru dan Orang Tua dalam Meningkatkan Pembelajaran Daring pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia di MINU Jatipurno. Yang kedua, ada penelitian yang dilakukan oleh Aulia Rizka Nugraheni tahun 2020 dalam penelitiannya dengan judul Peran Teknologi, Guru dan Orang Tua dalam Pembelajaran Daring selama Pandemi COVID-19. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Zakiyah Aulia Reski tahun 2020 dalam skripsinya dengan judul Upaya Guru dalam Meningkatkan Aktivitas Belajar pada Pembelajaran Tematik Siswa Masa Pandemi COVID-19 kelas 5 SD Negeri 44 Rantau Rasau. Yang keempat, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Sufyan dan kawan-kawan tahun 2020 dalam penelitiannya dengan judul Strategi Kepala Madrasah dalam Menentukan Kebijakan Pembelajaran Era Pandemi COVID-19 di MI Pondok Gedang. Yang terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Iska Novi Ardila tahun 2020 dalam penelitiannya dengan judul Peran Kepala Sekolah dalam Proses Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19. Yang selanjutnya yaitu ada kerangka berpikir. Penerapan pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh ini prosesnya e-learning sebagai media distance learning yang menciptakan paradigma baru, yakni peran kepala sekolah yang lebih bersifat strategis sehingga kepala sekolah memiliki peran menciptakan pembelajaran yang inovatif. Sedangkan peran guru sebagai pelaksana dituntut mampu menciptakan teknik mengajar yang baik dan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Sehingga dalam hal ini, kepala sekolah perlu mengambil langkah yang tepat untuk melakukan koordinasi yang baik dengan semua unsur dalam pendidikan. Yang selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Yang pertama, desain penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian dengan metode pengumpulan data sebagai upaya untuk mencari sumber informasi dengan maksud memahami suatu fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Yang selanjutnya ada pendekatan penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian deskriptif. Pendekatan penelitian deskriptif yaitu pendekatan yang menggambarkan
peristiwa, atau kejadian yang berpacu pada fakta di lapangan yang kemudian dihubungkan dengan sebuah teori yang relevan sehingga menghasilkan kesimpulan. Yang selanjutnya ada latar penelitian. Yang pertama ada subjek penelitian. Dalam penelitian ini adalah, subjek penelitian dalam penelitian ini adalah kepala sekolah dan 6 guru MI Miftahul Atfal Sirampok, Kecamatan Sirampok, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Yang kedua, tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di MI Miftahul Atfal Sirampok. MI ini beralamat di Jalan Raya Mendala Sirampok, Kelurahan Mendala, Kecamatan Sirampok, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Yang ketiga, waktu penelitian. Waktu penelitian ini akan dilaksanakan selama 3 bulan, dari bulan April sampai dengan Juni 2021. Yang selanjutnya di sini ada data dan sumber data. Data dan sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu data primer. Data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dari sumbernya. Untuk mendapatkan data primer, peneliti mengumpulkannya dengan cara mewawancara pada kepala sekolah dan guru di MI Miftahul Atfal Sirampok. Yang kedua ada data sekunder. Data sekunder adalah data pelengkap yang diperoleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada, seperti buku, laporan, foto kegiatan, dan jurnal. Yang selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini, yang pertama ada observasi. Observasi secara terus terang atau tersamar. Penggunaan observasi tersamar ini untuk mendapatkan data dari pengamatan peneliti langsung. Peneliti mengamati kegiatan untuk mendapatkan data mengenai peran kepala sekolah dan guru dalam melaksanakan pembelajaran di masa pandemi di MI Miftahul Atfal Sirampok. Yang kedua, wawancara. Wawancara yang digunakan yaitu wawancara tidak struktur. Tujuan dari teknik wawancara tidak struktur ini adalah untuk memperoleh informasi mengenai peran kepala sekolah dan guru dalam melaksanakan pembelajaran di masa pandemi di MI Miftahul Atfal Sirampok. Wawancara sendiri merupakan kegiatan tanya jawab dengan narasumber untuk menggali informasi, untuk mendapatkan data. Yang ketiga ada dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal yang berupa bahan tertulis, foto kegiatan, jurnal, buku, dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data secara dokumentasi ini untuk menunjukkan bahwa data dari hasil observasi dan wawancara itu sesuai dengan dokumentasi yang ada atau tidak. Yang selanjutnya ada keabsahan data. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi metode. Triangulasi metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang terakhir ada teknik analisis data. Yang pertama ada reduksi data. Reduksi data berarti merangkum dan memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang lebih penting, sehingga memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk mengumpulkan data berikutnya. Yang kedua ada penyajian data. Penyajian data di sini berbentuk uraian singkat, bagan, dan sejenisnya untuk mempermudah memahami apa yang terjadi. Yang terakhir, ada penarikan kesimpulan. Dalam penelitian, peneliti berusaha menemukan makna dari data yang diperoleh, yang kemudian menarik kesimpulan berupa pendeskripsian yang menjawab rumusan masalah. Sekian presentasi proposal yang dapat saya sampaikan. Apabila dapat
kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.